Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka bersama-sama melaksanakan satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah yang agung, ibadah menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertemuan di pagi yang mulia ini mendatangkan rahmat dan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah di pagi yang mulia ini menjadi ibadah yang makbulah, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan di pagi yang mulia ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita, dan pembahasan hari ini adalah pembahasan lanjutan yang Masya Allah ya. Pembahasan sebelumnya dalam satu bab itu sudah kita lalui 2-3 pertemuan ya, yakni masih membahas mengenai as-sihru ya ibu-ibu, tentang ilmu sihir. Dan mudah-mudahan pembahasan yang lumayan panjang ini menambah keilmuan buat kita semua. Wa insyaallah ta'ala di pagi yang mulia ini kita sebenarnya pindah di bab selanjutnya, yakni di buku ibu bab berapa? 25 sekarang ya. Namun bab 25 ini masih ada kaitannya dengan bab 24. Jika bab 24 mengenai ya pembahasan tentang sihir, dan di pagi yang mulia ini di bab ke-25 yang dilanjutan dari bab sebelumnya, bab bayanu syai'in min anwa'is sihri,
yakni bab atau penjelasan mengenai yang menjadi kategori sihir, atau kalau di buku ibu judulnya adalah macam-macam sihir. Bab bayanu syai'im min anwa'is sihri, yaitu macam-macam sihir. Di bab yang mulia ini muallif rahimahullahu taala akan menjelaskan dengan nas-nas atau dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, menjelaskan bahwa keterkaitan antara nas-nas ya yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala dengan sihir bukan hanya membahas tentang kategori sihir secara syar'i saja. Jadi sihir kemarin kita bahas ada sihir menurut lughatan, sihir menurut bahasa, dan yang kedua sihir menurut istilahan atau istilah syar'i. Nah, di bab yang mulia ini muallif rahimahullah ta'ala dengan banyak dalil, ada beberapa dalil ya yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, menjelaskan bahwa tidak semua sihir itu dikategorikan secara syar'i ya, sebagaimana disebutkan di bab sebelumnya. Di bab sebelumnya, yakni sihir yang menyebabkan pelakunya itu keluar dari agama Islam ya. Jadi kemarin kita sedikit bahas tentang bagaimana hukuman bagi orang yang melakukan sihir secara syar'i, yakni termasuk keluar dari agama ini. Fadiyudzubillah. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumannya bagi orang-orang yang melakukan sihir secara syar'i yang tadi dihukumi murtad. Dihukumi murtad. Oleh karena itu tidak boleh main-main terhadap sihir. Maka hukuman bagi orang seperti ini adalah dibunuh. Adalah dibunuh dengan cara dipenggal lehernya. Tentu ada beberapa negara yang melakukan atau mempraktekkan hukuman tersebut. Di mana, Ibu? Di sana. Ya, oleh karena itu di negara tersebut yang memberlakukan hukuman penggal lehernya bagi pelaku sihir yang secara syar'i, itu menjadikan tanbih, kehati-hatian bagi warganya untuk menjauhi tentang ilmu sihir ini. Berbeda dengan negara-negara atau tempat-tempat yang belum melakukan hukuman tersebut, ya, maka justru kebalikannya, menjamur, ya ibu-ibu ya, menjamur pelaku-pelaku sihir. Bahkan pelaku sihir dilindungi, digemari, digandrungi, dan diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui ya penjelasan tentang sihir ini, minimal kita dan keluarga kita menjauhi dari
hal yang demikian. Karena apa? Karena bisa jadi kita dihukumi, ya, ketika melakukan sihir dihukumi murtad sekalipun tidak ada hukuman dibunuh. Akan tetapi ibu-ibu nikmatullah subhanahu wa ta'ala, selain dari sihir secara syar'i yang tadi hukumannya mengerikan ibu ya, namun ada juga yang sihir dikategorikan secara bahasa, ya, secara bahasa. Maksudnya apa ibu-ibu ini nikmatullah subhanahu wa ta'ala? Sihir secara bahasa kita sudah bahas sebenarnya di awal pertemuan tentang makna dari sihir lughatan, yakni sihir secara bahasa adalah sebab yang samar namun mampu mempengaruhi hati seseorang. Ya, sebab yang samar namun mampu mempengaruhi hati seseorang. Nah, kita contohkan waktu itu apa ibu? Mengenai syair-syair, ya, atau kalimat-kalimat yang membuat orang itu terlena. Ya, kita contohkan kemarin misalkan ada laki-laki datang ke rumah ibu dengan maksud apa? Mau nanyain, ya, nanyain putri ibu misalkan. Kemudian dia memakai bahasa yang tinggi, ya. Ibu terkesima, sudah terbayang-bayang oleh ibu, calon menantu saya orang yang kaya, calon menantu saya orang yang memiliki jabatan tinggi, orang yang terkenal, orang yang banyak harta. Dari mana pikiran dan hati ibu melayang ke sana? Mungkin dari kalimat yang disampaikan oleh laki-laki ini, atau mungkin dari sesuatu yang dibawa oleh laki-laki ini, dari penampilan mungkin, ibu ya, dari penampilan, atau dari sesuatu yang dibawa, mungkin pakaiannya, mungkin dari kendaraannya, dan seterusnya. Nah, ini masuk dalam kategori sihir menurut bahasa, sebab yang samar namun mempengaruhi hati seseorang. Oleh karena itu ibu-ibu nikmatullah subhanahu wa ta'ala, kita kan, ya, jadi sihir itu ada dua berarti ya. Ada sihir yang bermakna syar'i, ada sihir yang bermakna lughatan. Begitu ya Bu ya. Sihir yang secara syar'i adalah seseorang melakukan syirkul akbar, ya, syirik akbar, tentu dengan bantuan syaitan. Yang syirik syar'i ini dihukumi murtad dan dibunuh secara hukum Islam. Yang kedua, sihir menurut lughatan, secara bahasa, artinya sesuatu yang bisa mempengaruhi hati seseorang namun tidak sampai pada derajat syirik akbar. Dan tentu dia tidak dihukumi seperti hukuman sihir yang secara syar'i. Karena Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan dalam buku ibu itu, telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far, hadatsana Muhammad ibnu Ja'far, hadatsana Aufun an Hayyan, hadatsani Qatanu ibnu Qabisah an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maknanya ada di buku ibu ya. Saya baca buku aslinya.
Imam Ahmad meriwayatkan telah dituturkan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far bin Auf dari Hayyan bin Al-Ala dari Qatan bin Qabisah dari ayahnya itu Qabisah ya, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda yang matannya isinya ada di buku ibu. Innal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibti. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iyafah, kemudian tarqu, nanti kita akan jelaskan, sebenarnya ada penjelasannya di bawah itu. Kemudian tiyarah itu termasuk perbuatan al-jibt. Apa arti al-jibt kemarin Ibu? Al-jibt sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama adalah sihir. Jadi Nabi SAW mengatakan innal iyafata, sesungguhnya iyafah wa tarq wa tiyarah itu termasuk bagian dari ilmu sihir atau dari bagian dari perbuatan sihir. Qala Auf al-iyafah, maka di sini disebutkan, berkata Auf, yang disebut dengan al-iyafah, apa artinya Ibu iyafah? Meramal nasib dengan menerbangkan burung. Ya, al-iyafah hiya zajrut thair. Zajrut thair itu menerbangkan burung. Wa tarqu al-khattu yakhattu fil ardi. Adapun tarq adalah meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Khat. Nanti kita jelaskan insyaallah. Wal jibtu qala al-Hasan innahu syaitan. Adapun makna dari al-jibt, berkata al-Hasan, yakni adalah perbuatan, adalah syaitan. Jibt itu adalah syaitan. Qala al-Hasan. Dalam manuskrip kitab tauhid, ibu-ibu, itu tertulis teksnya seperti ini. Qala al-Hasan ronatus syaitan. Jadi di manuskrip kitab ini disebutkan ronatul syaitan. Artinya bahwa jibt itu adalah ronah itu artinya apa? Saut, bimana saut artinya suara. Jadi al-jibtu maknanya suara syaitan. Ini dalam sebagian manuskrip kitab tauhid. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa kalimat ronatu syaitan itu sebenarnya ada kesalahan penulisan, bukan ronatu ternyata, tapi innahu. Kalau ada papan tulis ibu bisa lihat ronatu dengan innahu itu mirip tulisannya ibu ya. Ro panjang ronya, natu na tamar buto, innahu kan mirip ya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat ronatu itu sebenarnya ada kesalahan. Yang betul adalah innahu, bukan ronatu. Yang maknanya innahu sebagaimana tertulis di makna di ibu, tulisan buku ibu. Qala al-Hasan laisa ronatul syaitan walakin innahu syaitan. Maka yang makna yang dicantumkan yang betul disebutkan di buku ibu, yakni yang dimaksud dengan al-jibt adalah syaitan. Baik. Dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menyatakan innal iyafah
wa tark wa tiyarah minal jibt. Jadi al-jibt juga dimaknai sihir. 3 perkara ini, ayyafah, tiyarah, dan tark, itu termasuk perbuatan sihir. Al-ayyafah tadi disebutkan apa artinya, Ibu? Menerbangkan burung. Al-ayyafah sebenarnya artinya atarku. Mana atarku? Meninggalkan. Ayyafah itu artinya meninggalkan, secara bahasanya gitu. Namun maksud dari al-iyafah yang artinya meninggalkan, maksudnya adalah dahulu orang-orang jahiliyah itu mereka menerbangkan burung, ya Ibu ya, menerbangkan burung ya, untuk menentukan tidak jadinya perjalanan. Ya, jadi ketika mereka ingin mengadakan perjalanan jauh ya, safar, maka mereka untuk menentukan jadi atau tidaknya berangkat, jadi tidaknya suatu perjalanan, sebuah perjalanan itu dilakukan atau ditinggalkan, ditentukan dengan menerbangkan burung. Sekarang ada nggak seperti itu, Bu? Ya nggak ada, burungnya beli, Bu ya, udah terbangin malah hilang ya. Jika mereka melihat burung yang diterbangkan tadi itu berbelok ke arah kiri, ya dilihat. Kalau beloknya si burung itu ke arah kiri, maka mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan atau tidak jadi melakukan perjalanan. Jadi ditinggalkan tuh perjalanannya. Sudah diniatin berbulan-bulan ingin mengunjungi sanak saudara misalkan di mana, tapi jadi tidaknya itu kalau kita beda, Ibu ya. Kalau kita mau perjalanan jadi tidaknya ditentuin dari apa, Ibu? Hulus. Ya, Ibu pengen pulang kampung, pokoknya udah 5 tahun belum pulang kampung. Tahun besok insya Allah saya sama keluarga pulang kampung. Dipersiapkan dari sekarang tuh, subhanallah. Qadarullah, di hari yang sudah ditentukan uangnya tidak ada atau tidak cukup. Mau pulang bapaknya aja tanggung, mau berdua aja anak-anaknya tinggal tanggung, akhirnya nggak jadi. Kalau kita pertimbangannya seperti itu, Ibu ya. Iya. Atau yang lainnya. Namun kalau mereka tidak, mereka jadi atau tidaknya perjalanan itu dengan menerbangkan burung. Jika burungnya berbelok ke arah kiri, mereka tidak jadi, meninggalkan. Al-iyafah bimana atarku, meninggalkan, enggak jadi. Jika burung itu berbelok ke arah kanan, sebaliknya, maka mereka akan jadi mengadakan perjalanan. Tentu mereka melakukan seperti ini memiliki keyakinan dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar burung diterbangkan belok kemana saja kita gitu. Yang bikin bingung nanti kalau burungnya lurus aja, Ibu ya. Aduh, mungkin bisa aja burung yang kedua, ya, mempersulit diri. Mereka ya pasti memiliki keyakinan sampai ya sebuah perjalanan yang sudah direncanakan mungkin itu digagalkan dikarenakan burungnya yang diterbangkan itu belok kiri, pasti dia memiliki keyakinan. Jadi sesuatu yang dia yakini itu berpengaruh kepada hati. Ya Bu ya, kalau udah berpengaruh pada hati, hati tidak tenang. Nah ini namanya sihir. Ibu kesihir, kita kesihir dengan apa yang dilakukan kita. Mereka juga tersihir. Jadi sesuatu yang memang hanya diterbangkan, sebenarnya kan kalau secara logika juga gak ada hubungannya. Burung kayak barangkali pengen mengikuti angin ya, pengennya ke kanan tapi anginnya kencang, biar ke kiri dia.
Bisa saja seperti itu. Tapi gara-gara dia belok ke kiri, itu berpengaruh pada hati yang menerbangkan tadi, sehingga apa? Melakukan hal, memutuskan tidak jadi perjalanan hari ini. Sial, seperti itu mungkin. Atau nanti tertakutkan, dikhawatirkan terjadi apa-apa di perjalanan. Ada keyakinan, tapi didahului dari apa? Ya, tersihir dia. Ini iyafah. Kalau ini mungkin baru dengar. Yang sering dengar adalah yang kedua, at-tiyarah. At-tiyarah, Ibu ya. Kalau disebutkan di buku Ibu, tiyarah adalah apa tadi? Ada nggak di sini, Bu? Di buku Ibu tiyarah tidak ada. Tiyarah itu artinya adalah mengaitkan nasib sial, mengaitkan nasib sial dengan burung, caranya hampir sama dengan yang tadi al-iyafah, diterbangkan, atau mungkin di sebagian daerah kalau dengar burung berkicau, terus burungnya burung yang aneh, biasanya dalam hati udah bergemuruh, terus mengatakan mau terjadi apa ini? Seperti itu ya. Burung emprit ya, burung emprit masuk ke rumah ibu, ya karena memang gentengnya bolong ya, tapi sudah ibu udah was-was, muka merah, ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Tiaro. Karena ibu dalam hatinya memiliki sifat tiaro. Atau dengan angka, mengaitkan nasib sial dengan burung atau dengan hewan-hewan yang lainnya. Bukan hanya burung ibu ya, dengan hewan-hewan yang lainnya. Tokek mungkin, kodok mungkin, katak ya, atau hewan-hewan yang lain. Kemudian mengaitkan nasib sial dengan angka-angka. Kalau lahirnya di tanggal yang ganjil, di pertengahan, wah ini anak nih harus dijaga ini. Ini lagi diincar sama genderuwo misal gitu. Itu ibu ya. Diincar sama siapa? Sama syaitan atau sama siapa aja. Dijaga nih anak kedua nih kayaknya, harus lebih ini. Jadi kalau tanggal lahirnya gitu. Nah, sebagian daerah kan demikian, ketika mau nikah, mau mengadakan pernikahan, nanya orang pintar kan? Nanya orang pintar. Kemudian ditanya, ini yang perempuan lahir tanggal berapa? Tanggal sekian. Yang laki-laki tanggal sekian. Oh, tidak boleh, pokoknya tidak boleh melakukan akad nikah di tanggal 20 sampai tanggal 21. Maaf, sampai 30 nggak boleh. Bolehnya adalah dari tanggal 2 sampai tanggal 19. Nah, dia menentukan itu kenapa, Ibu? Karena ada keyakinan merasa sial dengan angka-angka. Ya. Sedangkan misalkan ibu sudah menentukan bulan apa di tanggal awal-awal bulan, ya, kemudian dilarang oleh orang pintar tersebut. Alasan ibu kenapa milih tanggal 4, tanggal 5? Ya baru gajian gitu ibu ya, baru gajian atau baru panen, ya, jeruk baru panen, jagung baru panen, padi baru panen. Kalau tanggal-tanggal yang dikaitkan dengan ini nggak apa-apa, tapi kalau dikaitkan dengan sial gitu ya, kalau tanggal ini sial, ini tiarah namanya, at-tiarah. Kemudian juga dikaitkan dengan hari. Nah tadi disebutkan, pokoknya
wanti-wanti tidak boleh menikah, tidak boleh akad nikah di hari Ahad dan Sabtu. Hari Senin gak ada yang datang nanti ya. Semuanya kerja gimana? Pokoknya jangan hari itu. Orang itu kan memilih kalau akad nikah ingin dihadiri orang ya pengen yang hari libur. Seperti itu Ibu ya. Mereka yang hadir kan bisa datang. Karena mungkin terkait dengan apa? Catering yang sudah Ibu pesan 2000 porsi. Ibu melakukan di hari Rabu. Coba yang datang berapa? Sedih nanti. Ya keundangan tetap transfer. Sekarang mah zamannya gitu Ibu ya. Transfer. Tapi makanannya gimana? Mubazir. Jadi merasa sial dengan hari-hari. Hari Sabtu gak boleh kemana-mana ya. Hari Sabtu tuh hari sial. Jangan kemana-mana di hari Rabu, Kliwon. Jangan kemana-mana kalau malam Jumat Kliwon. Karena sedang banyak merasa sial dengan hari-hari. Ini namanya tiarah. Atau waktu-waktu tertentu sama ya, bentuknya hari, tahun, dan seterusnya. Oleh karena itu ini ada kesamaan antara iyafah dengan tiarah. Betul Ibu ya? Ada kesamaan antara iyafah dengan tiarah. Hanya saja perbedaannya ada. Perbedaannya adalah iyafah itu dihukumi secara khusus. Adapun tiarah secara umum. Maksudnya iyafah itu bagian dari tiarah. Betul tidak Ibu? Iyafah itu bagian dari tiarah. Hanya saja iyafah itu telah dikhususkan. Dia merasa sial dengan menerbangkan burung. Adapun tiarah tidak hanya burung. Bisa saja binatang-binatang yang lainnya. Ya. Atau biasanya apa ya istilah Jawanya kalau pundak Ibu gerak-gerak tanpa diminta Ibu apa namanya? Kedutan. Aduh, ada apa nih? Yang kedutan tangan kiri lagi. Jangan-jangan Bapak, jangan-jangan anak saya, jangan-jangan udah pikir pusing. Kalau kanan, dapat rezeki nih. Dari siapa ya? Kalau kedutannya di mata, ada yang mau datang nih. Begitu ya. Ini wallahualam nih. Coba secara medis seperti apa Bu? Kedutan apa mungkin karena Ibu terlalu makan yang asam-asam mungkin gitu ya? Mungkin gitu ya. Secara medis coba gimana? Atau secara herbal. Jadi jangan ini. Kenapa kok kedutan terus? Ya gerak-gerak tangannya kedutan. Ini kenapa tangan saya? Banyak. Kadang-kadang kita melayang kemana-mana. Karena apa? Dia dari keyakinan yang awal itu. Nah bisa juga, ya Bu ya, bisa juga kedutan apa saja yang memang nanti Ibu merasa sial dengan adanya itu juga masuk pada tiarah, tatoyur. Ya, karena Nabi SAW bersabda, at-tiaratu syirkun. Tiarah itu termasuk perbuatan syirik. Namun di sini perlu dipahami Ibu sekalian, ketika Nabi SAW mengatakan at-tiaratu syirkun, tiarah itu merupakan perbuatan syirik, maka yang dimaksud syirik di sini bukan syirik akbar. Ya, nah tadi disebutkan bukan termasuk syirkun akbar. Jadi mungkin saya ulang lagi. Al-iyafah, at-tiarah, ya, merasa sial dengan adanya hal-hal yang tadi disebutkan, burung, hari, angka, waktu, dan yang lainnya itu disebut tiarah. Dan al-iyafah termasuk bagian tiarah, sedangkan at-tiarah itu syirkun. Tiarah itu termasuk kesyirikan. Namun ini masuk kesyirikan di sini tidak mesti atau tidak termasuk
tidak menunjukkan bahwa itu termasuk syirkul akbar. Kalau syirik akbar itu kan dihukumi seperti tadi, ya, sihir yang syar'i tidak dihukumi. Hanya saja ibu-ibu dan teman-teman subhanahu wa ta'ala, ini termasuk syirkul asghar, termasuk syirik kecil. Jadi ibu kayak misalkan tadi ketutan kiri sehingga merasa aduh ada apa ini, itu syirik kecil itu bu, bukan syirik besar ya. Atau misalkan dengan menerbangkan burung, atau dengan mendengarkan suara tokek, tokek dihitung, kalau ganjil ada apa-apa, kalau genap berarti ada sesuatu yang ini. Ibu 1, 2, satu lagi. Kadang-kadang kan begitu ya, satu lagi, nggak ada. Karena ibu yakin ya, subhanallah ya, ternyata ganjil semalaman ibu nggak bisa tidur, betul nggak? Karena apa? Ini gara-gara keyakinan seperti itu. Yang lain mah pada nyenyak tidurnya, ibu gara-gara tokek suaranya ganjil semalaman tidak, ya, maka memang rugi. Orang yang memiliki keyakinan itu aneh, itu akan rugi sendiri, nggak bisa tidur, pikiran nggak tenang, nggak ya, lapar tapi nggak enak makan, lemes ibu ya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dari kedua ini, antara tiarah dan al-iyafah tadi, termasuk bagian dari sihir ya. Akan tetapi al-iyafah dan tiarah itu termasuk bagian dari perbuatan sihir, karena disebutkan di sebelumnya bahwa sihir secara bahasa itu mempengaruhi hati dengan sebab yang samar. Begitu ibu ya, mempengaruhi hati dengan sebab yang samar. Terbangnya burung ke arah tertentu yang kemudian diartikan dengan hal-hal tertentu, atau angka-angka tertentu juga dikaitkan dengan hal-hal tertentu dan selainnya, ini menunjukkan ibu-ibu bahwa ada pengaruh dalam hati secara samar. Jadi ketika burung berbelok ke arah tertentu dan kemudian diyakini dengan ini akan terjadi sesuatu tertentu, kemudian dengan angka-angka dan waktu-waktu tertentu diyakini ada hal-hal tertentu juga, ini namanya apa? Berarti ini, sesuatu ini telah mempengaruhi si hati dengan samar, sehingga Nabi mengatakan bahwa ini sama saja dengan sihir. Maka tiarah al-iyafah juga termasuk perbuatan sihir, namun sihirnya tidak termasuk sihir secara syar'i atau yang dihukumi dengan syirkul akbar sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian satu lagi dalam hadis yang mulia tadi apa? At-tarqu. Apa arti tarq ibu? Kalau di sini disebutkan tarq adalah meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Jadi lebih jelasnya adalah yang disebut at-tarq adalah cara ini itu dilakukan oleh seorang peramal, tukang peramal. Tukang peramal itu bisa juga dipanggilannya macam-macam sekarang mah. Sekarang mungkin nggak ada tukang peramal ya. Kalau maksudnya sebutan tukang peramal nggak ada. Tapi nama-nama sebutan yang dipanggil oleh sebagian orang itu malah justru sebutan-sebutan yang bagus-bagus, ya. Misalkan dipanggil Pak Ustadz, bisa juga ya. Kalau di kampung-kampung itu dukun itu dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai. Sehingga apa? Kalau dengar Pak Ustadz berarti benar itu, karena Ustadz gitu ya. Pak Kiai berarti itu Pak Kiai, berarti betul ajarannya begitu. Jadi panggilan-panggilan itu mempengaruhi. Nah, cara yang lanjut at-tarq adalah cara tertentu yang digunakan oleh para tukang ramal. Caranya apa? Dengan menggaris garis-garis tertentu di tanah di garis-garis.
Kemudian dihapus-hapus sehingga tersisa beberapa garis. Kemudian yang tersisa itu diramal dengan garis. Nah, garis tersisa itu kemudian untuk meramal. Garis-garis yang tersisa itu diartikan oleh tukang ramal ini dengan arti-arti tertentu. Nah, ini namanya atorku. Membuat garis di tanah, banyak garis, kemudian dihapus-hapus ininya. Mungkin mereka mengatakan ini apa namanya, dengan caranya dia, garis-garis yang tersisa tadi diramalkan oleh si peramal dan mengartikan garis ini dengan arti-arti tertentu. Nah, ator itu juga termasuk sihir, ibu-ibu, secara bahasa. Karena apa? Karena mengaitkan antara hal-hal gaib dengan garis-garis tertentu sehingga memberikan pengaruh dalam hati. Torok termasuk sihir juga, karena mengaitkan antara hal-hal gaib, hal-hal yang tidak tahu tentang rizki, tentang jodoh, tentang apa yang akan terjadi besok, itu dikaitkan dengan apa? Garis ini. Dan ini setelah diomongkan oleh si peramal atau si dukun ini, itu mempengaruhi hati, bimbang hatinya. Biasanya kalau memang si dukun ini memberikan sesuatu yang kadangkala tidak mengenakan, pasti si pasien ini mengatakan, Ustadz, misalkan panggilnya Pak Ustadz, Pak Ustadz, aku nggak pengen kayak gitu, solusinya ada nggak? Nah, gitu kan ya? Dukun bilang solusinya bisa. Sediain makanan 10 nampan kebuli gitu ya. Kirim di pondok saya kan. Dia untuk keuntungan dia gitu ya. Seperti itu bisa dia. Atau kalau dia memang nanti berhubungan dengan si jin, syaitan akan melakukan hal-hal yang membuat apa? Syaitan itu disembah oleh dia. Cari ayam 7 dengan rupa yang sama. Apa itu? Warna hitam semua. Kemudian bulunya harus terbalik semua. Terus harus dipotong di malam Jumat Kliwon. Darahnya jangan sampai jatuh ke tanah walaupun setetes. Ditambah lagi bunga 7 rupa. Tidak boleh beli, harus nyolong. Waduh, coba ibu, gitu ya, semakin pusing dia ya. Iya. Itu kalau udah perjanjian dengan apa? Iya. Jadi mempengaruhi hati juga. Oleh karena itu, ator termasuk sihir juga. Maka di hadis yang kedua yang ibu lihat ada di buku ibu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasaba syu'batan minan nujum faqadistabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Jadi ini penjelasan dalil kedua ibu ya. Jadi penjelasan dalil yang pertama tadi tentang al-iyafah, at-tiyarah, kemudian at-tar. Adapun dalil yang kedua, barang siapa yang mempelajari sebagian ilmu perbintangan, ilmu nujum itu perbintangan, faqadik tabasa syu'batan minas sihri. Kalau seseorang telah mempelajari ilmu perbintangan, maka sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir.
Zada mazada, semakin dia belajar tentang ilmu perbintangan, maka semakin dia mendalami ilmu sihir. Artinya demikian. Ini dalil yang kedua yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala. Mungkin ibu mengatakan ilmu perbintangan kok sihir, Ustaz? Ada penjelasannya. Jadi ilmu perbintangan itu dibagi menjadi dua, ibu. Ilmu perbintangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir pakai ta. Ta'thir. Ta'thir itu kan asal kata dari atharo ya. Athar. Artinya athar apa, ibu? Bukan sholat asar. Athar. Ini ada atharnya nih. Maksudnya apa? Ada pengaruhnya. Athar itu pengaruh. Jadi ilmu ta'thir maksudnya ilmu yang berpengaruh. Jenis yang kedua, ilmu perbintangan selain ilmu ta'thir, yang kedua adalah ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Ta, sin, ya lagi, ro. Tasyir. Ilmu tasyir. Kalau tasyir artinya petunjuk arah atau penunjuk arah. Kalau ta'thir artinya pengaruh, kalau artinya tasyir artinya penunjuk arah. Kira-kira yang dibolehkan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ta'thir apa tasyir? Yang dibolehkan yang mana? Yang dibolehkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 16. An-Nahl ayat 16 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia Allah telah menciptakan tanda-tanda sebagai penunjuk arah, penunjuk jalan. Dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Ini dalil dibolehkannya ilmu perbintangan yang kedua, yaitu tasyir. Jadi yang boleh itu yang kedua, ilmu tasyir. Perbintangan, mempelajari ilmu bintang dengan berharap bisa mendapatkan petunjuk arah. Misalkan bukan hanya petunjuk arah, melihat musim dan seterusnya, maka ini dibolehkan. Para nelayan, ibu-ibu, para nelayan itu kalau ingin mencari ikan di tengah laut sana, apa tanda yang mereka pakai? Dengan melihat bintang. Iya, jadi bukan tiap malam, tiap hari ke tengah-tengah, enggak. Mereka sudah pandai. Ikan ada di tengah laut ketika musim ini. Musim ini ditandai oleh bintang-bintang dengan posisi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian toh ibu-ibu atau bapak-bapak juga para petani ketika menanam itu kan beda-beda. Padi bulan kapan, terong, cabai, jagung, kacang itu bulan kapan. Begitu kan ibu ya? Oh, tiap hari atau tiap saat. Terong gimana terongnya? Karena ada musim-musim tertentu. Mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang misalkan ya, oh pas waktu musim kemarau bagusnya ini, karena ini pohon ini tidak boleh kebanyakan air. Bukan gak butuh air, gak boleh kebanyakan air. Tapi kalau tanaman ini harus butuh air, ya di musim A. Nah, musim-musim ini dilihat dari apa? Perbintangan.
Ini disebut dengan ilmu tasyir. Ilmu tasyir yaitu ilmu perbintangan sebagai penunjuk arah. Ini dibolehkan. Ibu mau mengadakan hajatan di bulan apa nih, gitu kan? Jangan bulan hujan ya. Nah, ibu kan gitu ya. Jangan yang hujan, yang terang-terang saja atau yang tengah-tengah. Ibu lebih tahu. Nah, musim kan dari perbintangan. Akan tetapi ilmu takfir yang pertama ini adalah merupakan perbuatan kesyirikan dan tidak dibolehkan tentu. Ilmu takfir itu dibagi dua. Nah ini Bu nih, ilmu takfir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menjadikan gerakan bintang. Jadi melihat bintang-bintang, gerakan bintang yang berkumpul, yang terpisah sebagai dalil tentang masa depan atau sebagai dalil menentukan hal-hal akan datang yang gaib. Jadi yang pertama Ibu, ilmu takfir itu bisa berbentuk melihat bintang-bintang, posisi bintang lagi berkumpul atau sedang berpisah, itu menentukan nasib yang akan datang. Ya, misalkan kok berkumpul, nanti akan ada ngomong, wah ini misalkan berkumpul kok 4-4, misal ya, berkumpul 4, diramalkan. Waduh, 4 tahun lagi kayaknya ada huru hara di Indonesia ini. Ada kayak seperti itu? Ada. Waduh, 4 tahun lagi nih ada huru hara ini. Dia meramalkan karena apa? Kemudian terpisah-pisah. Diramalkan apalagi misalkan. Kok terpisah-pisah tapi yang dekat cuma 2 ya? Misalkan cuma 2, nanti 2 lagi jauh, 2 lagi jauh, 2 lagi jauh. Ada apa ya dengan 2? Jangan diramalkan kan 20 tahun lagi kayaknya ada sesuatu. Nah ini juga kategori ini kan tidak boleh. Sedangkan Allah telah mengatakan apa? Wa ma tadri nafsum bi ayyi wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dalam surat Luqman ayat terakhir ya. Bahwa tidak ada satu jiwa pun makhluk di permukaan bumi ini yang mengetahui apa yang akan dia lakukan nanti, besok. Ini kan hal gaib. Allah yang lebih tahu, Allah yang memang mengetahui. Ini sudah diketahui dengan apa? Dengan bintang-bintang. Ini termasuk kesyirikan yang wajib dijauhi. Ini jenis yang pertama. Tetap tidak boleh Bu ya. Jenis dari ilmu takfir yang pertama adalah melihat bintang, melihat posisi bintang ketika berkumpul atau terpisah-pisah, kemudian memaknai, ya, meramal nasib-nasib yang akan datang atau keadaan-keadaan yang akan datang yang itu sifatnya masih gaib. Yang kedua, bentuk dari ilmu takfir ini meyakini bahwa benda-benda langit tertentu itu beserta gerakannya itu mempengaruhi kejadian-kejadian di alam semesta ini. Meyakini bahwa benda-benda langit atau beserta gerakannya itu mempengaruhi kejadian-kejadian di alam semesta ini. Ini pun termasuk takfir, tidak boleh. Ya, kejadian-kejadian misalkan apa? Banjir di awal tahun 2020 kemarin ya Ibu ya. Ada yang mengaitkan dengan bintang-bintang. Oh, jadi kalau bintangnya begitu tuh ada banjir. Nah, seperti itu. Orang bisa mencari-cari ini aja, banjir baru datang, baru dilihat apa sih ya? Oh, bintang-bintangnya di atas begitu. Dan seterusnya. Ini pun termasuk takfir. Yang kedua, posisi ini, keadaan ini, baik ilmu takfir yang pertama berbentuk apa tadi? Menjadikan gerakan bintang berkumpul dan berpisah, menjadikan dalil akan terjadi sesuatu yang akan datang atau hal gaib, ini juga nggak boleh. Atau meyakini bahwa benda-benda langit tertentu atau gerakan-gerakan benda langit tertentu itu ikut mempengaruhi
kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Maka sekali lagi, kedua hal ini termasuk kesyirikan, tentu tidak boleh dilakukan. Dan perkara inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW, syirik secara bahasa juga. Syirik secara bahasa juga. Hanya saja ini memang ini termasuk perdukunan, Ibu ya. Oleh karena itu, dalil-dalil yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dalam bab ini kebanyakan mengenai macam-macam sihir dari segi atau dari sisi bahasa, bukan dari segi syar'i. Seperti itu. Jadi misalnya kayak tadi tiyaroh, iyafah, at-tord, kemudian yang kedua ini perbintangan, itu semuanya sihir, termasuk perbuatan syirik juga, tapi kesyirikannya masih kesyirikan kecil. Ya, kita tidak boleh menghukumi syirik besar. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, meriwayatkan dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang mengikat buhul-buhul kemudian meniupnya, barang siapa yang mengikat buhul-buhul, buhul-buhul itu apa, Ibu? Buhul-buhul ya sesuatu yang akan dijadikan untuk sihir. Itu bisa berupa apa? Waktu itu kita jelaskan kemarin, dari rambutnya si yang akan disihir, dari pakaian yang akan disihir, itu diikat-ikat ya, atau berupa boneka ya. Yang buhul-buhul itu kalau tidak hilang, kalau selama itu masih utuh, itu sihir itu masih tetap berjalan. Makanya memang buhul-buhul ini biasanya disimpan atau diumpetin ya di tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Ini berbahaya memang buhul-buhul ini, Bu. Ya ini kadang-kala orang yang, kalau bahasa kita, nyantet, Ibu ya. Kalau sihir itu kan santet bahasa kita. Karena persaingan bisnis, karena persaingan kekuasaan, karena persaingan apa saja, itu menjadikan ini benci ini benci ini, bagaimana bisa menghilangkan. Nah, akhirnya dua-duanya kedukun. Nah, biasanya apa? Di antaranya adalah melakukan santet atau sihir. Mengambil satu di antara barang yang dimiliki oleh yang mau disihir, itu diikat-ikat. Bahkan saya pernah lihat sendiri itu. Bentuknya apa? Boneka, Ibu. Bentuknya boneka, dikerangkeng pakai besi, Bu. Masya Allah ya. Pakai besi. Terus kemudian diikat pakai rantai, perutnya itu. Kemudian digembok. Ya mungkin yang kena sihir itu perutnya nggak pernah bisa ini, mungkin perutnya bisa kembung, perutnya ada sesuatu seolah-olah itu bergerak-gerak dalam perutnya itu, sedangkan diterawang oleh dokter dengan ilmu medis kok nggak ada apa-apanya, kena sihir. Seolah-olah ada binatang di dalam perutnya, fal'idzubillah ya. Itu terjadi tidak terjadi, Ibu. Dan ini si boneka ini atau apa itu disimpan di tempat yang jauh yang tidak terjamah, sehingga memang banyak ya yang ketika melakukan ruqyah itu kadang terkendala karena buhul-buhulnya ini tidak ditemukan, maka susah. Jadi barang siapa yang mengikat buhul-buhul kemudian meniupnya,
Sungguh ia telah berbuat sihir, ilmu sihir. Wa man sahara faqad asyrak, dan barang siapa yang melakukan ilmu sihir, dia termasuk melakukan perbuatan kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasai. Ya. Tapi di sini disebutkan ya bahwa hadis ini secara sanad Ibu diriwayatkan oleh Abad bin Maisarah dari Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah lalu Nabi SAW. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang derajatnya. Apakah hadis ini termasuk hadis hasan atau tidak? Jadi ada dua permasalahan, ya. Yang intinya adalah ibu-ibu bahwa hadis ini ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Wallahu alam. Namun dari sisi matan itu sisi apa Ibu? Isinya ya. Sisi matan itu sisi isinya. Itu maknanya benar. Ya, karena barang siapa yang membuat simpul-simpul kemudian meniupkan dengan nafas yang sedikit keluar apa sih namanya, semburan air liur. Ibu ya, bukan cuma kayak ibu niup kopi. Kalau niup kopi kan santai gitu Ibu ya. Yang keluar itu adalah angin, udara. Gitu ya. Tapi kalau ini bukan hanya niup plus sembur. Disembur. Gitu ya. Ada sedikit bercak-bercak ludah itu keluar. Kemudian dibacakan mantra-mantra tertentu. Yang mantra-mantra ini bukan dari hadis Nabi, bukan dari Al-Quran tentu, dan biasanya dibacanya tidak jahr. Nah, ini diantara tanda diantara ruqyah yang syirik begitu. Jadi diantara membedakan ruqyah yang syirik dengan yang syar'i itu bisa dilihat dari mantra yang dibacakan itu. Satu, apakah dari Al-Quran atau hadis atau bukan? Yang kedua, dibacakan secara jahar atau tidak. Kalau yang syar'i tentu satu dibaca dengan jahar. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Membaca surat Muawwidzatain. Apa surat Muawwidzatain Ibu-ibu? Surat Anas dan Al-Falaq. Itu namanya surat Muawwidzatain. Kenapa disebut dengan surat Muawwidzatain? Muawwidzatain artinya dua surat meminta perlindungan. Muawwidzah itu artinya meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dua-duanya kan meminta perlindungan kepada zat pemilik subuh, penguasai subuh dan Rabb manusia. Dibaca dengan jahar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, terus sampai selesai. Atau dari hadis-hadis Nabi, contoh-contoh doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Itu secara syar'i. Namun kalau ruqyah dibaca, bacanya apa itu? Mungkin pertamanya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya, kadang-kadang didengar juga kayak nggak jelas bacanya. Itu lagi ngobrol sama siapa? Sama jinnya. Dia sama dia aja yang tahu. Nah, ini termasuk diantara ruqyah yang syirik. Baik. Jadi yang dinamakan dengan apa tadi? Meniupkan simpul-simpul, yaitu dengan napas, itu termasuk sihir. Termasuk sihir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para penyihir dalam ayatnya surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Hafal Ibu? Hafal.
Ya, kalau lagi dibaca surah Al-Falaq. Coba ibu kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada bukhul-bukhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki jika ia dengki. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa makna hadis itu benar. Betul Ibu ya? Walaupun tadi kesahihannya derajat hasannya itu diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan hadis dhaif, tapi dari isinya benar. Dari mana segi benarnya? Berkaitan dengan ayat yang mula ini, itu meniupkan pada bukhul-bukhul. Maka barang siapa yang membuat bukhul-bukhul lalu kemudian ditiup dengan nafas, maka ia telah melakukan sihir, dan barang siapa yang melakukan sihir maka dia termasuk melakukan perbuatan kesyirikan. Maka ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis yang tadi kita baca, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, ya, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka ia diserahkan kepadanya. Maka orang yang menggunakan jimat, man ta'allaqa, menggantungkan jimat, yang ia buat, dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Ibu? Orang yang menggantungkan jimat kemudian dia bertawakal sama menyerahkan diri dia kepada siapa? Jimat tersebut. Maka artinya orang yang berbuat menggantungkan jimat, dia telah menyerahkan dirinya kepada jimat tersebut. Artinya dia meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bertauhid. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bertauhid. Karena apa Ibu? Kemanapun dia pergi, apapun yang ia lakukan itu selalu menggantungkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, Allah yang menjaga saya, tenang kita. Karena kalau udah Allah yang menjaga, siapa lagi yang berani mengusik? Ya, kalau Ibu lihat video-video amatir ya, kalau bahasa kita ya, yang kadang-kala orang itu seharusnya, kalau dalam pandangan kita itu seharusnya ditabrak tuh, ditabrak meninggal. Tapi qadarullah ya, misalkan ya, saya pernah lihat video misalnya di sebuah steam mobil ya, cucian mobil. Kan biasanya cucian mobil tuh kan ada berjejer Ibu ya, ada orang lagi nunggu lagi duduk begini, tapi depannya masih kosong, makanya belum ada mobil yang dicuci. Dia lagi duduk lagi nungguin mobilnya, mungkin lagi di steam. Datanglah mobil yang mau di steam dan mau di steamnya di tempat depan dia persis. Terus kemudian biasanya kan dipegang oleh yang mau nyetim ya. Makanya syarat pertama orang yang bisa nyetim itu bisa nyupir. Subhanallah Ibu ya. Orang yang nyetim itu, yang bersihin itu syaratnya apa biasanya? Bisa nyupir. Kenapa? Dia yang biasa kalau datang minta kuncinya sih Pak, kuncinya dia langsung nyetir. Nah ternyata lagi diposisikan ya, mobil mau diposisikan, lagi mundur, maju, maksudnya karena mau pakai apa sih namanya itu? Oke, yang diangkat ke atas tuh mobilnya. Nah ternyata si orang ini, yang orangnya tadi duduk, dia nggak tahu apa dapat telepon, apa pengen beli sesuatu, dia pergi dari tempat duduknya tadi. Nggak lama kemudian ternyata mobil itu mundur dengan mundur yang cepat dan nabrak belakang. Kan kita bilang, aduh dikit aja dia duduk di situ aja ketabrak. Kira-kira siapa yang
melindungi dia itu, Pak, ibu-ibu sekalian? Allah. Ada orang yang mau ketabrak ya, mau nyebrang misalkan lihatnya sebelah kiri aja, kanan nggak dilihat, ternyata dari sebelah kanan itu kencang gitu ya. Dikit aja mukanya ke depan itu bisa kena spion atau apanya, tapi Masya Allah, Allah selamatkan. Ini Allah yang mengatur ibu-ibu semuanya. Makanya orang yang bertauhid itu orang yang paling bahagia. Karena apa? Orang yang paling tenang. Karena menyerahkan dirinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang bertawakal kepada selain Allah. Pada dirinya itu akan selalu ada kekhawatiran. Kalau udah kecincinnya dia itu, ya saya pernah contohkan di jauh-jauh, kantornya di Senayan sana, ya, sampai sana cincinnya ketinggalan. Kira-kira gimana? Telepon istrinya di rumah, oh ini cincin bapak ketinggalan nggak tahu di mana. Ribut gitu, di mana, oh ya ada nih di atas lemari gitu. Kenapa emang? Nggak lupa, nggak dibawa, bisa digojekin nggak? Emang kenapa? Emang nggak bisa lagi besok? Jangan khawatir nanti terjadi apa-apa kalau nggak pakai ini. Kekhawatiran yang luar biasa, ya. Maka orang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya lemah. Oleh itu Nabi SAW mengatakan, wala takilni ila nafsi torfata aini, dan jangan serahkan diriku kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dirimu. Ini kan termasuk zikir pagi dan sore kan? Wala takilni ila nafsi torfata aini, dan janganlah serahkan kepadaku, ya, kepada diriku sekalipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan. Memang segala sesuatu itu Allah yang menolong. Maka sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu sebenarnya makhluk yang lemah. Maka tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang lemah. Bagaimana tidak lemah? Lah, cincin kan dilempar aja udah nggak bisa apa-apa kan? Atau apa saja, lemah. Apalagi sekarang ada apa namanya, fenomena apa ya, video ya Bu ya. Ibu lihat ada ya pakai sorban, ya layaknya ya Pak Kiai lah gitu. Kemudian menyembuhkan pasiennya di masjid apa di mana ya. Kemudian diambilin keris ya Bu ya, keris, dan kemudian ditempelkan di perutnya, diginiin. Ternyata di ujung keris itu kayak ada listrik, seret gitu. Apa bercahaya seperti listrik. Ya, peret gitu. Kemudian apa namanya? Sang yang ajudannya Mas waktu mau dimasukin pakai apa? Pakai ini dimasukin pelan-pelan pakai ke sarungnya. Ternyata dilihat dari kerisnya kan digedein. Itu dijual di mana Ibu? Di Shopee. Di mana? Di online, pokoknya jual beli online ya. Dan itu tulisannya memang judulnya keris berlistrik begitu. Makanya diketawain, itu dibohongi. Kenapa? Itu kerisnya memang dijual di online, jual beli online. Orang pada nggak tahu, Masya Allah. Dipencet dikit bunyi ret gitu, karena makanya apa? Ada listriknya. Itu udah disembah-sembah tuh listrik, apa namanya, kerisnya itu. Nah, banyak orang dibohongi, orang kampung kan nggak tahu kayak gitu-gituan. Ya, belanja dari rumah Ibu ya. Ini kan hobinya ibu kan. Aku mah nggak pernah ke pasar. Iya, belanjanya tiap hari paket. Masya Allah, sehari bisa 4 kali. Ya, habis uang. Banyak fenomena seperti itu sekarang. Makanya jangan, Masya Allah ya. Kalau iman kita lemah ibu-ibu, itu kita akan terjadi sesuatu yang kadang di luar nalar kita. Baik, itu sisi pendalilan dari dalil yang ketiga ya. Sebentar lagi Bu ya, saya selesaikan sepertinya nih.
Dalil yang ketiga Ibu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ala hal unabbiukum mal adhu, maukah kamu aku beritahu tentang al adhu? Maka Nabi SAW mengatakan, hiya an-namimah al-qalatu bainan nas, yakni yaitu perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut antara orang-orang. Ini hadis ini bentuknya pertanyaan Nabi, dan ini sebagai bagian dari metode Nabi SAW ketika ingin mengajarkan kepada para sahabatnya, yaitu dengan bentuk bertanya. Ala unabbiukum mal adhu, apakah kamu mau saya beritahukan tentang apa itu al adhu? Nah, ini juga bisa dipakai Ibu ke anak-anak kita. Dek, mau nggak saya Ibu kasih cerita tentang asal usul Monas seperti apa? Nah, mau gitu ya. Jadi bentuknya pertanyaan. Membuat apa? Agar para sahabat itu serius mendengarkannya. Jadi kalau dikasih, mau nggak kamu mau? Nah gitu. Itu biasanya mereka kalau udah bilang mau, pasti mendengarkannya dengan sama. Tapi kalau dengarkan ya anak-anak, Ibu mau cerita, dengerin nggak? Ibu cerita dia mah tidur ya. Mending tidur, berarti serius. Kadang kan lari-lari. Tapi kalau ditanya, Dek, mau nggak Ibu ceritain perjuangan bapak kamu membiayai kamu? Mau gitu kan? Diceritain ayahnya berangkat sebelum subuh loh Dek, pulang jam 11 malam loh Dek, Ibu aja hampir nggak pernah ketemu bapak kamu jangan seperti dia ya lah gitu kan. Akhirnya kan jadi, tapi minimal dia akan apa? Serius mendengarkan. Tapi kalau Ibu langsung cerita tentang apa yang Ibu sampaikan, dia tanpa dikasih tahu, ingin dikasih tawaran, masa bodoh mereka. Nah, kenapa di hadis ini hiyan namimah? Namimah adalah merupakan, maaf, kenapa Nabi SAW mengatakan namimah itu termasuk bagian dari sihir? Kenapa namimah itu termasuk bagian dari sihir Ibu? Namimah itu apa? Mengadu domba, termasuk sihir. Karena namimah, ya, namimah dikatakan sihir karena ada dua sebab. Yang pertama, jadi mungkin gini Ibu, ini judulnya sihir tapi kok namimah? Nah begitu mungkin ya, ibu-ibu kan bisa bertanya seperti itu, kan nggak nyambung nih Ustadz gitu ya. Maksudnya sini, kenapa mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang mula ini tentang macam-macam sihir, tapi kok contohnya namimah, mengadu domba, kan kayaknya nggak nyambung. Nah ini penjelasannya. Kenapa namimah itu dikatakan sihir juga? Karena namimah memiliki dua sebab. Sebab yang pertama adalah namimah bisa memberikan pengaruh dalam hati dengan sebab yang samar, sebagaimana pengertian sihir secara bahasa. Ini sebab yang pertama, ini alasan yang pertama. Karena namimah bisa memberikan pengaruh dalam hati. Lah iya, ketika ibu pengen gak suka sama dua-duanya nih ya, mengadu domba antara A dan B, dikadu domba sama ibu agar A dan B itu tidak berteman, biar bermusuhan. Itu kan apa yang terkena, yang dipengaruhi? Hati kan Ibu ya. Makanya ini namanya sihir menurut bahasa. Sihir menurut bahasa bisa mempengaruhi hati. Si A sama si B kena hatinya, bentrok dia. Itu sebab pertama atau alasan yang pertama. Alasan kedua, karena namimah bisa memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, dan ini merupakan dampak yang ditimbulkan oleh sihir juga. Begitu Ibu ya. Namimah mengadu domba, gara-gara tadi Ibu mengadu domba, sehingga si A bisa terkena hatinya, si B terkena hatinya agar membenci satu sama lain. Hatinya ini akhirnya terpisahlah dari persaudaraan dua-duanya itu. Ya, sehingga memisahkan dua orang yang saling mencintai atau saling bersaudara, ini pun termasuk bagian pengaruh dari
Makanya namimah juga termasuk sihir, namun secara bahasa. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 102, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ini ayat yang sudah kita baca di pembahasan sebelumnya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sihir, dan mereka dapat mencerai-beraikan atau memisahkan antara suami dan istri. Memang sihir seperti itu, Ibu. Bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai. Ya. Maka mungkin Ibu pernah dengar cerita ya, saya rada lupa, tapi intinya adalah ketika dua orang ya, antara suami istri menginginkan budak ya, kalau dulu mah budak beli ya, terus kemudian pas waktu beli kan ada budak ini, majikan yang punya budak itu bilang, kamu pengen budak yang kayak apa? Ini budak, misal ya, ini pekerjaannya lambat, tapi bisa selesai. Ini budak cepat selesai, tapi berantakan hasilnya. Ini budak banyak. Termasuk ada, ini budak bagus kalau kerja. Ini budak bagus kalau kerja dan dapat waktu dan seterusnya, tapi dia memiliki sifat mengadu domba, namimah. Ini aja, kata si ibunya atau bapaknya, ini aja nih. Ini kan yang penting pekerjaannya, sifatnya mah terserah gitu. Dia nggak tahu sifat budak ini sering mengadu domba. Dia cuma melihat dunianya saja, melihat maksudnya pekerjaannya rapi begini. Dibelilah si budak itu. Ternyata apa yang terjadi, Ibu? Ya, diadu domba suami istrinya. Ya, diadu domba. Ya, akhirnya ya ceritanya adalah pasti terjadi pertikaian antara suami dan istri. Maka sifat namimah itu berbahaya, dan itu masuk kepada pembahasan atau termasuk pula sihir. Ya, maka demikian juga namimah itu bisa memisahkan dua orang yang bersaudara, pertemanan, memisahkan guru dan muridnya, memisahkan suami istrinya, memisahkan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, memisahkan antara ya orang-orang yang awalnya itu bersatu. Ini pembahasannya sebenarnya agak panjang, tapi saya selesaiin, sepertinya udah selesai. Panjang banget, Ibu ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, Ibu. Adapun dalil yang terakhir, inna minal bayyini la sihra. Ini bagian dari yang sebenarnya sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Sesungguhnya di antara susunan kata-kata itu terdapat apa yang disebut dengan sihir, yang tadi disebutkan. Contohnya ada seorang laki-laki datang pada seorang ibu-ibu, tetangga ibu datang dengan membawa bawaan-bawaan, gula pasir, teh, kopi, ya, beras, ya, ngomongnya bagus banget kemana-mana, memuji ibu, ujung-ujungnya minta utang, ya, ujung-ujungnya minta pinjaman, utang. Nah, karena ibu sudah tersihir oleh kata-kata dia, maka ibu memberikan hutangnya. Nah, inna minal bayani lasih, sesungguhnya sebagian dari perkataan itu bisa ada yang disebut dengan sihir, dan ini sihir juga termasuk sihir terserah bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah di pertemuan akan datang kita langsung di bab ke-26, yakni mengenai majaa fil kuhan wa nahwihim, yakni mengenai bab tentang perdukunan, ya. Wa insyaallah ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, Ibu bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau tidak ada saya tutup. Baik, tidak ada Ibu ya? Kalau tidak ada, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan di pagi yang mulia ini adalah pertemuan mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.